Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengingat kembali ayat hafalan yang sudah kita terima sebelumnya. Dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan di dalam bagian ini bahwa sebagai orang-orang yang adalah warga kerajaan sorga, yang namanya tercatat di sorga, yang percaya akan kuasa Allah yang menyertai mereka yang sudah dekat itu, maka mereka perlu untuk menaruh segala kekhawatiran kepada Tuhan. Mereka akan mengalami ancaman, ya seperti halnya kita akan mengalami ancaman ketika kita hidup setia di hadapan Tuhan. Namun kita bisa berdoa dan meminta Tuhan memberikan kepada kita pertolongan. Apakah hal itu akan menjadikan semua hal baik-baik saja? Tidak, tetapi Tuhan akan menguasai kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan akan menyertai kita di tengah-tengah pergumulan kita untuk kita tetap setia di dalam panggilan kita sebagai warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, di dalam bagian ini Paulus sedang mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pemberian-pemberian dari jemaat Filipi yang dibawa melalui Epafroditus. Dia mengatakan bahwa dia bukan sedang kekurangan, tapi dia mengatakan bahwa dia pernah mengalami kekurangan, dia pernah mengalami kelebihan, dan dia bisa menanggung itu semua di dalam Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mungkin bisa menjadi orang kaya, dan tidak tentu kita mampu menjadi anak Tuhan yang baik ketika kita kaya. Kadang-kadang kita bisa mengalami miskin, dan tidak tentu kita bisa menjadi anak Tuhan yang setia ketika kita miskin. Di dalam Amsal pasal yang ke-30 dikatakan, Tuhan jangan berikan kepada saya ini kaya atau miskin, sehingga kalau saya itu jadi melupakan Tuhan kalau saya kaya, atau saya menjadi mencuri atau mempermalukan Tuhan ketika saya miskin. Tetapi saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa mengalami kaya, bisa mengalami miskin, tetapi kita mau menanggungnya semuanya di hadapan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan berikan pada kita kesempatan untuk hidup miskin, kita tetap miskin di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan pada kita kesempatan untuk menjadi kaya, kita juga tetap kaya dan hidup mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai pembacaan kita dari surat Kolose. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, memeliharakan jemaat-Mu dan memberikan kitab suci untuk terus menopang umat Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam ketekunan untuk kami boleh betul-betul senantiasa dengan rajin membaca, mendapatkan pengertian yang diberikan sendiri oleh-Mu, mendoakannya dan hidup seturutnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Kita bersama-sama hari ini membaca dari surat Kolose pasal yang pertama. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia versi LAI, saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jana diri Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, Kolose adalah satu buah kota yang terletak di region Frigia. Ini adalah satu buah daerah yang merupakan persimpangan. Di dalamnya itu ada banyak persimpangan ide, termasuk ide-ide agama. Nah saudara, jemaat Kolose sendiri adalah satu buah jemaat yang tidak didirikan langsung oleh Paulus, tetapi didirikan oleh Epafras. Kita bisa melihat ini saudara di dalam pasal pertama ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi saudara, jemaat ini tidak secara direct mendapatkan pengajaran dari Epafras, dari Paulus saudara. Oleh karena itu kita melihat ya, jadi rekonstruksinya adalah Paulus sedang ada di dalam penjara, kemudian di Roma. Lalu Epafras mendatangi Paulus untuk menyampaikan hal-hal yang tampaknya dia sendiri kesulitan. Jadi jemaat Kolose yang didirikan oleh Epafras sedang mengalami satu buah kesulitan, yaitu pengajaran asing yang masuk, yang tampaknya merupakan campuran dari pengajaran-pengajaran yang memang di dalam kota itu ada percampuran ide termasuk ide-ide agama. Maka untuk menguatkan jemaat Kolose terhadap iman yang mereka sudah terima di dalam Kristus Yesus, Paulus menuliskan surat Kolose ini, saudara. Nah kita melihat ya, jemaat Kolose ini adalah jemaat yang seperti apa sih saudara naturnya. Ada satu hal yang saya ingin ajak kita untuk perhatikan beberapa saudara ya. Yang pertama mari kita coba untuk lihat ya di dalam ayat 12, ayat 21, ayat 27 dari pasal pertama ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Pasal 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ada bagian yang ditentukan bagi kamu untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Saudara, kalimat ini meskipun bisa dialamatkan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, tampaknya akan lebih natural untuk diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sendiri sudah merasa, sudah mendapatkan predikat sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara. Sementara mereka, orang-orang non-Yahudi, belum, saudara. Selanjutnya, ayat 21, ini akan menegaskan dengan lebih jelas, saudara. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ini juga adalah satu buah kategori yang mungkin memang bisa diterapkan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Tetapi saudara, kalau naturalnya kalimat ini lebih cocok untuk dialamatkan kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu mereka yang memusuhi Allah dan yang nyata dari perbuatannya yang jahat. Lalu ayat 27 saudara, ini lebih jelas lagi ya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi ada berita penting di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi maksudnya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Maka kamu itu kemungkinan adalah bangsa-bangsa lain itu, saudara. Saudara, apa pentingnya untuk kita mendapatkan penegasan bahwa pembaca surat Kolose adalah sebagian besar orang-orang non-Yahudi? Karena saudara, orang-orang non-Yahudi itu sebagian besar punya latar belakang politeisme. Saudara, kalau kita melihat di dalam surat ini ya, agak mirip
dengan surat Filipi, Paulus tidak terlalu banyak melakukan eksposisi atau mengambil gambaran-gambaran atau catatan-catatan dari perjanjian lama. Sekali lagi kemungkinan karena mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Dan sebagai orang-orang non-Yahudi, mereka adalah orang-orang yang apalagi dalam kota Kolose sudah mendapatkan pencampuran ide yang macam-macam itu sudah. Saudara, orang yang tadinya itu punya campuran ide yang kelihatan sangat banyak dan bermacam-macam. Lalu saudara, secara tiba-tiba ide itu menjadi berkurang sekali ketika mereka masuk ke dalam kekristenan. Mereka bisa merasa ada sesuatu yang kurang supranatural di dalam kehidupan mereka. Saudara, misalkan begini saudara, mereka tadinya itu beribadah di kuil A, kuil B. Mereka melakukan ritual A dan ritual B. Tiba-tiba saja, saudara, setelah mereka menjadi Kristen, mereka berhenti melakukan semua ritual itu. Itu bisa seperti rasanya kayak orang yang tadinya beragama, lalu menjadi tidak beragama, saudara. Kadang-kadang, saudara, ada semacam sense tertentu di dalam hati mereka. Itu rasanya tidak enak, saudara. Seperti kayak ada yang kurang. Ada sesuatu yang perlu ditambahkan, saudara. Tadinya, saudara, mereka itu punya berbagai macam aturan, saudara. Dan sekarang sudah di dalam kekristenan ya, kalau saudara dan saya itu boleh coba ingat-ingat ya, di dalam Christianity sudah, apa sih yang merupakan ritual yang betul-betul khas Kristen? Hampir nggak kita jumpai di dalam agama lain. Misalkan kalau kita katakan ya menyanyi, loh di dalam agama lain juga ada menyanyi. Kalau kita ngomong misalkan beribadah dalam hari tertentu, agama lain juga ada ibadah dalam hari tertentu. Lalu ritual misalkan duduk, berdiri, menyanyi, berdoa, agama lain juga ada. Apa sih yang ritual yang betul-betul khas Kristen? Saya kira susah ya untuk kita cari lebih daripada dua hal, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Nah ini seperti kayak agama Kristen adalah satu buah agama yang minim sekali urusan-urusan ritualnya, saudara. Maka mereka bisa menjadi semacam kayak orang yang gamang, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara, jemaat Kolose disusupi oleh pengajaran, saudara, oleh mereka yang juga mengaku Kristen, tapi di dalam surat ini nanti saudara akan lihat ya, berkanjang di dalam penglihatan-penglihatan, melakukan penyembahan kepada malaikat, lalu juga masih memelihara hari-hari tertentu, menekankan tentang hukum sunat dan lain sebagainya, campur-campur, saudara. Dan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa merasa agak bingung, saudara. Dan karena itu, saudara, maka Paulus, saudara, setelah mendapatkan report dari Epafras, dia memberikan surat Kolose ini untuk menguatkan mereka dan meyakinkan bahwa apa yang mereka terima dalam Kristus itu sudah cukup, saudara. Nah, Paulus membuka ya di dalam ucapan syukurnya seperti biasa, mengatakan bahwa kamu sudah punya pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Oleh karena itu kamu akan beriman dan punya kasih. Ini ya, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Nah, kita melihat, saudara, bahwa kalau ada orang itu bisa memiliki iman, bisa memiliki kasih, bukan karena memang orangnya itu pengasih, bukan karena memang orang itu sikapnya itu baik, saudara, tetapi karena dia itu punya pengharapan di dalam surga. Kalau saudara dan saya itu mengharapkan bahwa kehidupan kita menjadi satu buah kehidupan yang baik, itu tidak cukup hanya dengan menegaskan atau mengatur kehidupan seorang itu supaya jadi baik, saudara, atau hereditasnya baik, keturunannya baik, saudara. Tapi orang itu perlu untuk punya pengharapan yang pasti di dalam surga, saudara. Selanjutnya, saudara, kita melihat ya, Paulus menegaskan bahwa waktu kami mendengar, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Paulus mendoakan supaya mereka itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Saudara, kata kemuliaan itu diulang terus, ditekankan terus sudah di dalam surat ini. Kalau kita perhatikan misalkan ya dibandingkan dengan surat Filipi, kita akan mendapati ya sama-sama tentang himne kristologi, tapi keduanya itu bisa memiliki arah yang sangat berbeda, saudara. Kalau kita lihat misalkan di dalam surat Filipi, gambarannya adalah Kristus dalam rupa Allah. Di sini juga dikatakan, saudara, bahwa Kristus adalah gambar Allah. Tetapi, saudara, di dalam surat Filipi itu gambarannya itu turun ke bawah, saudara. Kristus dalam rupa Allah, tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan memilih untuk mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, taat sebagai hamba, sampai mati di atas kayu salib. Jalurnya itu jalur menurun, saudara. Kenapa? Karena kita tahu di dalam jemaat Filipi ada di antara mereka itu yang berselisih
Dan ketika mereka berselisih, mereka saling merasa diri sendiri lebih penting daripada yang lain. Sehingga Paulus terus memberikan nasihat, ya, hendaklah kamu sehati, sepikir. Hendaklah kamu tidak menganggap kepentingan diri sendiri saja, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu kamu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus yang merendahkan dirinya itu, saudara. Sementara, saudara, jemaat Kolose mengalami tantangan yang berbeda, saudara. Mereka tidak sedang merasa diri sendiri lebih hebat daripada yang lain, tapi justru sebaliknya, mereka sedang merasa inferior. Setelah menjadi Kristen, kok kelihatannya ibadah agama kami kok kayaknya gitu-gitu saja ya. Kayaknya kok nggak ada hal yang kelihatan supranatural, kelihatan keren di sini dan di sana. Maka, saudara, di dalam keadaan seperti ini Paulus memberikan himne tentang Kristus yang sebaliknya, jalurnya. Dan di sini kita melihat, ya, bahwa sama-sama kristologi, tetapi, saudara, arah kristologinya bisa sangat berbeda. Karena apa? Karena sesuai dengan konteks, saudara. Paulus membuka dengan catatan di dalam ayat 15, ya. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ayat 15 ini sudah kadang-kadang dipakai sama saksi Yehova, saudara. Ini adalah satu buah cara yang agak ajaib, ya, saudara. Dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu dianggap, nah, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Nah, ini betul-betul salah tafsirnya yang ajaib, ya, saudara. Nah, kita coba lihat, ya, kenapa salah tafsirnya itu jauh, ya, saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia, ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, kalau bukan Allah siapa, saudara? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau bukan Allah itu siapa, saudara? Oke, tapi kita tidak sedang ingin membahas saksi Yehova, saudara. Jadi bagaimana argumentasi ini bisa bergerak di dalam teologi Paulus khususnya untuk jemaat di Kolose, saudara. Sekali lagi, mereka sedang berasa inferior, saudara. Mereka sedang berasa, oke, kami Kristen, kami percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi kelihatannya apa yang saat ini kami jalani kayaknya perlu untuk mendapatkan kepenuhan lagi. Karena kami kekurangan ritual ini dan itu. Dan Paulus mengatakan, ingat ya, Kristus itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Allah loh. Ini bukan bicara tentang percikan-percikan Allah, ya. Seperti kayak kalau di dalam agama-agama yang banyak itu, di dalam politeisme, saudara, ada penyembahan malaikat lah, memelihara hari tertentu lah, memelihara upacara-upacara klinik A dan B, saudara, yang melaluinya Anda mendapatkan semacam glimpse, semacam kelimpahan atau percikan-percikan dari Allah, saudara. Tetapi, saudara, Paulus menegaskan langsung, saudara, ia adalah gambar Allah, ikonnya Allah. Kalau kita tidak pernah melihat Allah, Allah itu dinyatakan secara kelihatan di dalam Yesus Kristus. Yang lebih mulia daripada kerajaan, penguasa, singgasana, pemerintah. Dia lebih mulia, dia lebih utama daripada segala sesuatu. Lalu dikatakan bahwa ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Setelah, saudara, dikatakan bahwa Kristus itu adalah raja di dalam seluruh ranah ciptaan, juga dikatakan bahwa Kristus adalah raja di dalam dunia baru, ya. Lihat, ya, di dalam creation itu Kristus adalah raja. Di dalam recreation, di dalam dunia yang baru, dunia yang ditebus, Kristus juga adalah rajanya. Dan dia center, saudara, bagi gereja, saudara. Hubungan antara seluruh ciptaan, Kristus adalah kepala. Hubungan dengan gereja, Kristus adalah kepala. Dan Kristus adalah Dia yang mana dikatakan oleh Paulus, segala kepenuhan Allah berkenan untuk diam di dalam Dia. Maka kira-kira perlu ditambahkan lagi nggak? Ya tentu saja tidak, saudara. Segala kepenuhan Allah, saudara. Anda kalau melihat, ya, di dalam Kristus, maka kita tidak bisa mendapati hal yang kurang dari dirinya Allah. Jadi kita melihat, ya, saudara, kalau ngomong tentang Allah, kita ngomong tentang kuasanya, kebesarannya, pengetahuannya, dan apapun saja, saudara. Dan kita katakan bahwa total sum, ya, segala kepenuhan. Jadi nggak ada lagi yang lain. Segala kepenuhan tentang Allah itu berkenan diam di dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepala yang melekat dengan jemaat, saudara. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu, segala ciptaan akan ditebus menjadi miliknya kembali, saudara. Nggak akan ada ciptaan yang akan diklaim. Sebagian dimenangkan oleh setan, lalu sebagian dimenangkan oleh Tuhan. Nggak ada, saudara. Segala sesuatu akan diperdamaikan dengan Dia. Termasuk mereka, termasuk jemaat Tuhan, saudara, akan dimenangkan kembali, saudara. Maka dikatakan, ya, oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, kita mendapati ya, di dalam catatan ini, segala sesuatu termasuk jemaat sudah ditebus di dalam Kristus, saudara. Semuanya dimenangkan, dimiliki oleh Dia. Dan seluruh kepenuhan Allah itu melekat di dalam Kristus dan Kristus melekat di dalam gereja. Maka apalagi yang kurang, saudara? Gak ada. Semuanya itu cukup, saudara. Nah, saudara, dalam hal ini ya, kita jadi kembali melihat ya bahwa kalau di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara pernah mendengar mungkin ya, kalau jadi Kristen itu ya, kayaknya akan lebih afdol, kayaknya akan lebih penuh kalau kita itu mengalami A, mengalami B, mengalami C, mengalami D. Kalau Anda itu mungkin bisa berziarah ke Israel lah, Anda mengalami pembaptisan di Sungai Jordan lah, Anda dibaptis oleh pendeta tertentu atau oleh orang tertentu, maka kekristenan Anda akan lebih penuh, saudara. Saudara, itu sudah pasti pengajaran yang palsu, saudara. Sekali lagi ya, itu adalah pengajaran yang palsu. Apa yang saudara dan saya terima di dalam Kristus, maka segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus dan Kristus melekat di dalam jemaat. Apa yang kita terima di dalam Kristus itu cukup. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh ya melakukan pergi ke Israel atau pergi kemana, tentu saja tidak apa-apa, saudara ya, untuk menambah pengetahuan, untuk mendapatkan sense, tetapi itu tidak menambahkan apa-apa di dalam hubungan kita dengan Kristus, saudara. Karena apa yang kita dapatkan di dalam Kristus sudah cukup, saudara. Oleh karena itu, Paulus melanjutkan ya dengan mengatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Oleh karena itu jangan mau digeser-geser, jangan mau diganggu lagi dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang aneh-aneh itu, yang jelas di dalam Kristus. Meskipun sampai saat ini ya, kelihatannya kamu tidak terlalu ada banyak ritual-ritual untuk dijalankan, tetapi di dalam Kristus itu cukup. Nanti sampai di dalam bagian yang agak belakang, kita akan melihat sebetulnya ya, ada kok ritual-ritual lain yang sangat khas Kristen, itu ada. Tetapi nanti kita lihat ya di dalam pasal 3, pasal 4, saudara. Tapi untuk sementara, dikatakan bahwa yang kamu terima di dalam Kristus itu cukup. Oleh karena itu teguh di dalamnya dan kamu jangan mau digeser apapun saja. Lalu Paulus melanjutkan ya dengan mengatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengendapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara, Paulus mengatakan, aku sekarang bersuka cita karena aku mengendapkan di dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara, tentu saja Paulus tidak sedang mengatakan bahwa Kristus itu penderitaannya kurang. Paulus juga sedang ingin mengatakan bahwa penderitaannya Paulus sendiri adalah penderitaan yang bersifat menebus seperti penderitaan Kristus. Tidak, saudara. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita adalah tubuhnya Kristus. Karena itu apa yang ada di dalam Kristus juga akan terjadi di dalam tubuhnya. Dan dalam hal ini jelas ya, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya. Paulus adalah dia yang sekarang di penjara mengalami penderitaan untuk meneruskan meneruskan firman-Nya, berita Injilnya. Jadi saudara, yang sedang ingin dikatakan oleh Paulus bukan bahwa penderitaannya dia bersifat menebus atau penderitaan Kristus kurang, tetapi dia mengatakan bahwa Kristus adalah kepala, kita adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Dan sekarang sebagai tubuhnya, kita menyatakan keberadaan Kristus melalui apa? Pemberitaan firman. Pemberitaan firman itu kita beritakan melalui apa, sudah? Secara verbal, melalui khotbah, melalui kesaksian-kesaksian, melalui cara hidup, dan juga melalui replikasi penderitaan Kristus. Itulah yang disebut sebagai hikmat Allah. Saudara, di dalam pasal 1 ayat 15, banyak penafsir sudah yang mengatakan bahwa gambaran yang dipakai ya dengan mengatakan bahwa dia adalah yang sulung, dia adalah yang pertama, dia yang utama dari segala yang diciptakan, itu merupakan gambaran hikmat yang ada di dalam Amsal pasal 8. Kita tidak sedang ingin mengatakan bahwa Amsal pasal 8 adalah personifikasi Kristus. Nah, secara langsung seperti itu sudah. Tetapi sudah perlu mengerti bahwa di dalam Amsal pasal 8 ada catatan bahwa Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan hikmat. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmat. Oleh karena itu kalau Anda melihat seluruh ciptaan, Anda akan mendapati adanya bijaksana sorga yang luar biasa indah itu, saudara. Dan sekarang dikatakan bahwa sekarang ciptaan yang diciptakan dengan segala hikmat itu ternyata diciptakan di dalam Kristus. Maka saudara, kalau Anda kepingin mengerti hikmat yang sejati, perhatikanlah Kristus. Di dalam surat Korintus, saudara, Paulus juga mengusung ide ini ya. Misalkan ya, saya coba bacakan ya. Pasal pertama ayat yang ke-24. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, saudara.
Jadi yang sedang ingin dikatakan oleh Paulus, saudara, kenapa kok kamu perlu untuk terus berdiam, terus berakar, dan jangan mau digeser oleh pengharapan apapun saja. Meskipun di hadapanmu ditampilkan banyak filsafat-filsafat yang kelihatan sophisticated, ada kelihatan banyak ritual-ritual klinik, penglihatan-penglihatan, penyembahan kepada malaikat, lalu urusan sunat, lalu urusan memberi hari-hari, kelihatan sangat sophisticated dengan segala macam ritualnya. Dikatakan bahwa kamu gak perlu itu semua. Karena di dalam Kristus kamu cukup. Kamu perlu menyadari hikmatnya Kristus. Hikmatnya Kristus itu apa? Segala ciptaan ditaklukkan di bawah Dia, ditebus di dalam Dia. Dan sekarang saya akan memberitakan hikmat itu melalui apa? Melalui pemberitaan firman yang nyata dari penderitaan yang saat ini saya alami di penjara. Kalau saudara dan saya menjadi pemberita-pemberita firman, lalu mereplikasikan penderitaan Kristus, maka itulah penyataan dari hikmat Allah yang sejati. Memang kontras dengan hikmatnya dari dunia kita, saudara. Hikmat Allah adalah apa yang kita dapati di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, saudara, Paulus meneruskan dengan mengatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya, mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saudara, Paulus mengatakan, oke, saya memberitakan kepada kamu firman, saya memberitakan kepada kamu hikmat, dan saya memberitakan kepada kamu misteri besar, rahasia besar. Apa itu, saudara? Yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini adalah satu buah berkat besar. Saudara, bagi kita ini mungkin biasa, saudara. Saudara dan saya lahir dan dibesarkan di dalam kekristenan, di mana kita punya anak-anak. Yesus adalah Tuhan, Raja bagi segala bangsa. Kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Gitu. Yesus cinta segala bangsa. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan dalam surat Roma ya misalkan ya. Di dalam surat Roma, orang-orang Yahudi itu punya pemahaman yang sangat jelas, saudara. Bahwa yang disebut sebagai penerima janji Tuhan secara legal, itu adalah keturunan Abraham. Dan itu spesifik, saudara. Keturunan Abraham secara biologis itu tidak serta-merta menjadi keturunan Abraham secara legal di dalam pengertian teologi perjanjian. Jadi anak Abraham itu siapa? Ishak dan Ismail. Tetapi yang disebut sebagai anak perjanjian itu Ishak. Yang disebut sebagai anak Ishak itu siapa? Yang mendapatkan berkat dari Ishak itu siapa? Yakub dan bukan Esau. Meskipun Yakub dan Esau dua-duanya adalah anak Ishak. Gitu ya. Jadi kita melihat anak Abraham adalah Ishak dan bukan Ismail. Anak Ishak adalah Yakub dan bukan Esau. Adapun Israel sendiri adalah kaum sisa. Enggak semua Israel disebut sebagai Israel. Itu adalah argumentasi dalam surat Roma. Tetapi di sini dikatakan saudara bahwa orang yang bukan Israel sekalipun, Kristus ada di tengah kamu. Betapa besarnya anugerah yang harusnya diterima, yang sekarang diterima oleh orang-orang yang sama sekali tidak layak itu. Oleh karena itu saudara ya, adanya rahasia besar itu dilanjutkan oleh Paulus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus mengatakan bahwa sebetulnya ya berita ini overwhelm. Buat dia yang adalah orang Yahudi, mengetahui bahwa ada Kristus di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi, itu sendiri adalah satu buah berita yang overwhelm. Berita yang tidak gampang diterima oleh orang Yahudi manapun, saudara. Saudara kalau lihat di dalam kitab-kitab Injil kita, saudara, sangat susah bagi orang-orang Farisi, para tua-tua untuk menerima, saudara, bahwa orang-orang yang tadinya itu tidak termasuk inner circle, akhirnya berbagian. Bahkan bagi orang Yahudi pun yang dianggap terlalu terbuka sama Gentiles, itu dianggap bukan Yahudi, saudara. Karena memang jalurnya jelas. Yang disebut sebagai keturunan Abraham itu bukan semua. Yang disebut sebagai Israel itu bukan semua. Hanya kaum sisa. Tapi sekarang, saudara, Kristus ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Nah, ini adalah satu buah berita yang tidak gampang untuk diberitakan. Tetapi Paulus mengatakan, saya beritakan di dalam tubuh saya, di dalam penderitaan saya, dan itu semua bisa bekerja karena apa? Karena ada kuasa Kristus yang bekerja dengan kuatnya di dalam saya. Nah, kalau saudara dan saya juga dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita, baik secara verbal maupun secara kehidupan, maupun kalau saudara dan saya dikaruniai untuk boleh menderita bersama-sama dengan dia di dalam rangka memberitakan Injil, saudara, maka itu semua bisa terjadi karena kuasanya bekerja dengan hebat di antara kita, bukan karena kuasa kita sendiri. Ingat saudara, ini adalah satu buah ide yang sama dengan yang ada dalam surat Filipi ya. Paulus mengatakan, takut gentar kerjakanlah keselamatanmu. Tapi bukan kamu yang bekerja, Allah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Baik saudara, itu kira-kira yang akan kita sama-sama kumpulkan di dalam surat Kolose ini.
Pasal pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan beberapa pokok doa, saudara. Pokok doa pertama, saya mengajak kita untuk bersama-sama minta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyadarkan kepada kita bahwa apa yang kita diterima di dalam Kristus itu cukup. Tidak perlu ditambahkan apapun saja. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Kristus, dan Kristus dilekatkan di dalam jemaat. Maka apa yang kita terima di dalam Kristus itu cukup. Itu pokok doa kita yang pertama. Pokok doa yang kedua, kita juga meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kalau kita itu sudah betul-betul melekat dengan Kristus, maka berita tentang Kristus itu juga boleh mengalir melalui kehidupan kita. Firman, rahasia Tuhan, Injil Tuhan, hikmat Tuhan boleh diberitakan melalui kehidupan kita, termasuk melalui penderitaan kita. Itu pokok doa yang kedua, saudara. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa meminta Tuhan memberikan kepada kita kuasanya bekerja dengan hebatnya di dalam kita. Karena kita percaya, kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita tidak memiliki kekuatan di dalam diri kita sendiri. Baik, rekan-rekan sekalian, harap kita bisa mendoakan ketiga pokok doa itu. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan, yaitu dari Kolose pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Satu bagian tapi dua ayat ya. Pasal pertama ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, Kolose pasal pertama ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baik, rekan-rekan sekalian, sampai ketemu di dalam pertemuan selanjutnya. Kita membaca pasal yang kedua. Terpujilah Tuhan.